Salam satu duri. Bertemu lagi dengan channel kami Tani Milenial. Seperti video sebelumnya, saya akan membahas terkait dengan perawatan buah naga, terkait dengan perempelan atau bahasa kerennya pruning. Proses pemotongan dahan-dahan yang tidak diinginkan. Oke, ini juga menjawab juga pertanyaan teman yang ingin pembahasan terkait dengan perawatan buah naga yang sudah berumur 5 tahun ke atas. Akan erat dengan konten yang hari ini akan saya bahas. Oke, jadi untuk perempelan itu ada 3 mazhab. Waduh, ada 3 mazhab yang pada prakteknya ya. Ada yang tidak perlu dirempel ya. Ada yang harus dirempel tapi rempelannya di sulur muda atau di sulur tua. Oke. Jadi alasan yang pertama tidak dirempel sama sekali. Itu mereka berpikir bahwasanya ketika sulur itu banyak, itu produksi dari buah naga itu akan juga banyak ya. Tapi ini juga tidak 100% benar ya, walaupun di prakteknya ini banyak yang berhasil dengan teknik ini, bahkan sudah umur 8 tahun tidak pernah dirempel, tapi kenyataannya mereka bisa produksi yang besar. Tapi ini dengan catatan itu harus penggunaan pupuk yang harus banyak ya, kadang-kadang over juga ya. Itu catatan untuk yang tanpa rempel ya. Tapi juga ada keuntungan, ada kelebihan. Yang pakai teknik rempel ya. Nah, ada 2 kan ya. Jadi ada yang rempel atas atau dan rempel bawah. Ya. Kalau rempel atas itu dia kita memotong sulur yang muda. Ya, karena kan umur 5 tahun itu biasanya sulurnya sudah banyak ya, sudah banyak sehingga tidak dibutuhkan sulur-sulur lagi lah. Teknik ini banyak diaplikasikan petani-petani luar negeri ya, di Thailand, Vietnam, juga di Cina ya. Mereka lebih suka merawat sulur yang lebih tua. Alasannya apa? Sulur tua itu lebih kuat terhadap penyakit ya. Satu. Yang kedua, kalau dia muncul bunga itu biasanya lebih kuat atau tidak rawan rontok. Yang ketiga, yang berikutnya, biasanya sulur tua itu karena dia pengisiannya sudah penuh ya, kayak gini nih ya, sudah penuh. Nah, itu buah yang akan dihasilkan dari sulur tersebut itu akan cenderung besar ya, beda dengan sulur yang masih tua seperti ini, muda maksud saya, seperti ini masih muda ini. Ini dia belum pernah berbunga lah, ini bunga dan dia rontok kan, ini bekasnya rontok. Itu resikonya kalau kita merawat sulur muda. Oke. Kalau yang dan keunggulan lagi kalau kita ini ya merempel sulur muda itu posisi buah naga atau tiang itu akan tidak semakin tinggi ya. Tetap misalnya kita target ketinggian 1,25 meter misalnya, itu akan stabil di sana ya. Nah, itu keunggulannya. Nah, kekurangannya juga ada ya. Kekurangannya juga ada karena ketika di luar musim ya, ini terutama di daerah yang seposisi dengan daerah Banyuwangi ya, Jawa ya maksud saya, Pulau Jawa ini, ketika kita hanya berkonsentrasi maksud saya hanya merawat sulur tua, itu akan berdampak ngejong ya, karena tidak ada regenerasi ya. Biasanya itu kan bergantian. Nah, sulur tua juga nanti sudah berbunga, sudah berbuah, ganti nanti sulur muda dan seterusnya seperti itu. Ya, itu kekurangannya. Pasti ada fase-fase di mana tidak produksi sama sekali bahkan ya, karena sudah terjadi kesemua dari sulur itu sudah
buah ya. Kemudian untuk yang teknik berikutnya rempel bawah ya. Rempel bawah ini banyak kita temukan di Banyuwangi ya, di daerah kita ini rempel bawah, karena alasannya sulur yang di bawah ini tidak bisa mendapatkan sinar matahari ya. Dan biasanya ini menyebabkan sulur itu menjadi berwarna keputih-putihan, kehijau-hijauan, yang mana itu adalah jenis lumut ya. Nah, sehingga ketika dia terus dirawat itu akan percuma, karena dia akan tetap menyerap unsur hara yang kita aplikasikan melalui pupuk, dia menyerap tapi tidak bisa produksi. Makanya dirempel, itu apa yang tidak terkena sinar matahari, seperti yang posisi contohnya di bawah seperti ini, nah, di bawah seperti ini, itu dirempel lah. Kemudian dirempel bawah, kemudian yang sulur muda itu dirawat ya, dirawat ya, sehingga nanti dengan teknik ini biasanya terjadi kesinambungan produksi ya. Jadi setelah sulur tua nanti sulur muda bergantian, dan ini sebaliknya adalah keuntungan dari teknik sebelumnya. Nah, jadi yang tadi rempel atas tadi kan tidak ada kesinambungan produksi. Tapi ya teknik ini juga kekurangannya tidak akan terjadi pembungaan massal biasanya ya, karena tidak ada keseragaman dari sulur ya. Jadi nanti bergantian ya, terus ada, tapi biasanya untuk keseragaman pembungaan itu akan kurang biasanya. Nah, kekurangannya guys ya, karena ini akan berkonsentrasi pada sulur baru, itu akan meningkatkan biaya kita untuk terus merawat sulur muda dari serangan cacar, yaitu fungisida dan bakteri. Yang jelas fungisida dan bakterisida itu akan menyebabkan peningkatan dari biaya produksi. Nah, kemudian kekurangan berikutnya, posisi buah naga akan semakin tinggi. Wah, karena dilempar di bawah ya, itu nanti akan semakin tinggi ya. Ada di beberapa teman yang umur buah naganya sudah belasan, itu sampai harus ketika pemanenan harus menggunakan tangga itu ya. Nah, itu kekurangan, dan itu akan menyulitkan proses perawatan ya. Jadi semakin tinggi dan nanti dampaknya akan bisa menjadi roboh, tiangnya akan roboh ya. Nah, ini pilihan ya teman-teman bisa memilih yang teknik tadi, yang kita merawat sulur tua atau kita merawat sulur muda, atau dua-duanya ya sulur tua sulur muda dirawat. Dan itu ada teknik-tekniknya tersendiri, karena kalau kita rawat sulur tua tapi aplikasi kita pupuk nitrogennya masih tinggi ya, itu akan memicu penyuluran terus menerus. Nanti target kita untuk bisa memunculkan bunga pada sulur tua akan tidak bisa tercapai. Nah, sebaliknya kalau kita ingin kita lakukan rempel bawah, kemudian kita tidak lakukan regenerasi, nah itu akan juga mengurangi ini ya, jumlah sulur, akhirnya pasti produksinya akan turun lah. Sehingga ketika kita lakukan rempel bawah, harus kita picu pertumbuhan vegetatifnya, yaitu dengan cara aplikasi pupuk berimbang plus nitrogen, plus juga kalau diperlukan harus menggunakan hormon pertumbuhan, seperti kalau pemunculan sulur itu kita menggunakan sitokinin dan auksin. Nah, itu harus diikuti seperti itu, dan jangan keliru ketika kita memutuskan teknik ini kita tidak menggunakan perawatan yang sesuai, itu akan menyebabkan kita akan kerugian ya, karena kesalahan dari teknik yang dipilih kemudian diikuti dengan asupan pupuk dan nutrisi yang kurang. Oke, itu dari kami petani milenial. Terus pantau, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah share, yang sudah komen-komen. Silakan
kita sesama petani, kita saling sharing, kita saling mendukung. Salam satu duri.